Ini yang terjadi pada saat kamu minum obat. Tonton sampai akhir. Halo Sobat Sehat, kembali lagi bersama saya Cece Apoteker di Tobat Tanya Obat. Kali ini Cece Apoteker akan membahas seputar apa yang terjadi pada saat kamu minum obat. Karena pada saat kita minum obat itu obat akan masuk ke dalam tubuh dan memberikan efek. Sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh apa? Perjalanan obat ini seperti apa sehingga bisa memberikan efek? Bahkan ada yang minum obat tapi nggak sembuh. Kira-kira penyebabnya apa? Dan apa ya sih yang terjadi dengan obat di dalam tubuh kita? Kita bahas ya. Oke, jadi di sini obat ya yang kita tahu bisa dalam bentuk macam-macam. Ada tablet, kapsul, puyer, sirup, bahkan injeksi pun kita sebut sebagai obat ya. Jadi yang tidak hanya per oral tapi juga melalui suntikan juga kita sebut dengan obat. Nah, pada saat obat masuk ke dalam tubuh ya, itu pasti mengalami sesuatu. Sesuatunya apa nanti kita jelaskan di belakang. Nah, meskipun dia bentuknya beda tapi tujuannya sama. Ya, tujuannya orang minum obat pasti untuk membantu melawan penyakit atau mengurangi gejala atau untuk meningkatkan kesehatan tubuh. Ya, jadi meskipun beda bentuknya, dia kapsul, puyer dan lain sebagainya, tapi tujuannya tetap sama. Nah, apakah bentuk yang berbeda ini akan berpengaruh pada saat kita minum obat berdasarkan efek dan bagaimana perjalanan obat di dalam tubuh? Kok bisa ya obat yang sekecil itu atau obat yang hanya 1 sendok makan saja bisa memberikan efek? Bagaimana sih caranya kira-kira? Oke, kita bahas ya. Jadi ilmu yang kita bahas saat ini adalah ilmu farmakokinetik. Jadi sebutannya ilmu farmakokinetik yang mempelajari bagaimana perjalanan obat di dalam tubuh. Jadi gimana obat ini mulai dari diminum sampai dia ini dikeluarkan. Ya, dikeluarkan ini melalui macam-macam ya. Ada yang melalui feses, kemudian ada yang melalui urin. Nah, untuk farmakokinetik sendiri di dalam tubuh itu dibagi menjadi 4. Ya, jadi 4 ini biasanya kita sebut dengan istilah ATME singkatannya. ATME ini terdiri dari apa? Yang pertama absorpsi. Artinya adalah penyerapan ya. Jadi obat ini pasti pada saat diminum ada yang namanya penyerapan. Setelah dia diserap baru bisa untuk memberikan efek. Tapi sebelum memberikan efek, setelah diserap apa yang terjadi? Yaitu ada distribusi. Ya, jadi obat harus diedarkan dulu ke sirkulasi darah. Kemudian yang ketiga ada yang namanya metabolisme. Ya, jadi obat harus dimetabolisme. Misalnya dari yang bentuknya inaktif menjadi aktif. Harus dipecah terlebih dahulu supaya bisa memberikan efek. Dan yang keempat adalah ekskresi. Ekskresi ini adalah pengeluaran zat-zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh. Jadi yang memiliki efek akan diserap oleh tubuh, yang tidak memiliki efek akan dikeluarkan bersama dengan cairan tubuh. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu absorpsi ya. Absorpsi tadi udah saya singgung sedikit ya, bahwa absorpsi itu adalah penyerapan ya. Setelah kita minum obat akan diserap ke dalam tubuh. Diserapnya pasti melalui aliran darah. Nah, tempat utama penyerapan tuh biasanya di mana? Di lambung dan di usus ya. Makanya kalau orang minum obat pertama kali pasti masuknya di lambung dan di usus. Nah, banyak faktor yang mempengaruhi penyerapan. Nah, faktor-faktor inilah yang menjadi poin penting. Kalau misalkan obat tidak bisa diserap dengan baik, maka untuk ke belakangnya juga akan mengalami kerja yang kurang maksimal. Faktornya apa saja? Kita lihat ya. Yang pertama formulasi obat ya. Jadi formulasi obat ini juga sangat mempengaruhi absorpsi. Cuman ini bukan tugas kita sebagai peminum obat atau sebagai pasien. Ini adalah tugas teman-teman apoteker yang ada di farmasi industri. Jadi obat akan dibuat sedemikian rupa, diformulasikan di bagian R&D supaya obat yang dirancang sekecil itu bisa larut dan kemudian bisa diserap di dalam tubuh. Nah, karena ada beberapa obat itu yang rusak oleh asam lambung. Jadi sekarang tablet itu banyak sekali ya. Saya sudah pernah jelaskan juga mengenai macam-macam tablet itu. Ada yang tablet salut, kemudian yang XR. Jadi ada tablet yang extended release. Untuk pelepasannya itu sudah diatur oleh pabrik farmasi. Nah, kemudian ada obat yang bisa oral dan ada yang tidak. Jadi biasanya untuk obat-obat yang tidak bisa diminum oral ini karena dia itu mudah rusak oleh asam lambung, sehingga
obat-obat yang tidak bisa diminum oral akan disajikan dalam bentuk injeksi contohnya. Contohnya seperti apa? Insulin ya. Kita tidak pernah lihat insulin di pasaran itu dikonsumsi dalam bentuk oral. Karena memang dari segi sifat fisika kimianya dia tidak tahan terhadap asam lambung sehingga dia harus dibuat dalam bentuk injeksi seperti itu. Kemudian rute pemberian. Nah, rute pemberian ini juga sangat mempengaruhi dari penyerapan obat. Ada yang diberikan secara intravena dan ada yang harus melalui oral. Nah, tadi sudah saya jelaskan, apabila obat-obatan tidak tahan asam lambung, dia akan dibuat melalui sistem intravena pemberiannya. Nah, tentu saja kalau pemberian melalui intravena, maka dia itu akan segera masuk ke aliran darah. Otomatis dari segi efek dia akan dihasilkan lebih cepat karena dia tidak melalui saluran pencernaan. Beda dengan obat yang bentuknya tablet atau kapsul. Dia akan masuk ke saluran cerna, harus diserap terlebih dahulu, harus didistribusikan terlebih dahulu baru memberikan efek. Sedangkan kalau intravena langsung ke aliran darah sehingga bisa langsung diedarkan dan memberikan efek. Kemudian yang ketiga yaitu sifat kimia dari obat ya. Jadi untuk sifat obat itu macam-macam ya. Setiap obat itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Oleh karena itu pabrik farmasi harus pinter-pinter merancang, menyesuaikan obat ini di dalamnya bahan kimianya sifatnya seperti apa. Kira-kira dia bisa nggak larut dalam lemak? Kira-kira dia bisa nggak menembus sel di dalam tubuh ya, sehingga nanti bisa memberikan efek. Jangan-jangan obatnya nggak bisa menembus sel, atau obatnya mungkin larut dalam air sehingga dia butuh saluran khusus yang menjembatani dia supaya bisa masuk ke dalam sel. Selanjutnya yang mempengaruhi lagi adalah makanan di dalam lambung. Ya, sebelumnya Cece Apoteker sudah membuat video ya, apa saja dan minuman apa saja yang tidak boleh dimakan dan diminum saat konsumsi obat. Bisa dilihat nanti di video yang sebelumnya bahwa ada obat-obatan tertentu yang memang dipengaruhi kerjanya oleh makanan. Sehingga apabila memang dia harus dalam perut kosong ya, maka di dalam lambung tidak boleh ada makanan terlebih dahulu. Oleh sebab itu untuk itu obatnya harus diminum sebelum makan. Begitu juga yang misalkan penyerapannya harus ada makanan terlebih dahulu, maka harus makan terlebih dahulu baru minum obat. Seperti itu ya. Jadi untuk faktor-faktor yang diperhatikan mengenai penyerapan obat di dalam tubuh adalah seperti itu. Jadi perlu diperhatikan ya, jangan sampai baru kita minum obat harusnya bisa diserap tapi malah nggak diserap dengan efektif. Sehingga nanti kalau misalkan nggak memberikan efek yang maksimal, marah-marah bilangnya obatnya yang nggak ngefek. Jangan-jangan mungkin kamu yang cara minumnya salah. Yang kedua yaitu distribusi. Oke. Jadi setelah obat tadi diminum, kemudian dia akan diserap di dalam tubuh, berhasil diserap nih ya. Kemudian dia akan diedarkan ke seluruh tubuh. Ya, makanya kita sebut dengan distribusi. Nah, kenapa dia disebarkan ke seluruh tubuh? Karena nanti obatnya ini akan mencari bagian tubuh mana yang membutuhkan efek terapeutik ya. Jadi kalau misalkan yang sakit di bagian hati atau yang sakit di bagian ginjal atau tenggorokan ya, setelah obat diedarkan di dalam peredaran darah dia akan menuju target spesifik yang memang dia mau obati. Nah, setelah mencapai tujuan, obat akan berinteraksi dengan target ya. Jadi untuk bisa menyembuhkan suatu penyakit dan dia memberikan efek, maka dia akan berikatan. Berikatannya itu dengan macam-macam ya. Jadi bisa dengan reseptor, bisa dengan sel, bisa dengan enzim. Ya, saya beri contoh gampang. Obat yang kita sebut dan kita sering dengar adalah obat hipertensi. Ya, obat hipertensi kemarin ada macam-macam ya. Yang pertama kemarin saya kasih contoh satu aja, ARB. Jadi obat angiotensin receptor blocker. Nah, maksudnya dari angiotensin receptor blocker adalah obat ini menghambat di reseptor angiotensin. Sehingga obat kalau mau bekerja spesifik pasti dia akan berikatan dengan sesuatu. Sesuatunya itu apa? Bisa reseptor, bisa enzim, bisa macam-macam ya. Jadi selalu ada pembawanya seperti itu. Nah, setelah dia berikatan dengan reseptor, enzim atau sel, maka dia akan mengubah proses biologis dan menyembuhkan penyakit. Proses biologis ini maksudnya apa? Jadi yang harusnya dia sakit disembuhkan, yang harusnya dia radang dihambat sehingga peradangannya sembuh atau hilang dan membantu tubuh kita pulih. Saya akan beri contoh ya, contoh kita saat minum obat antibiotik. Antibiotik ini bekerjanya tujuannya untuk membunuh bakteri penyebab infeksi. Sehingga
dia akan menghentikan proses bekerja dari bakteri sehingga bakterinya nggak bisa bertahan hidup ya. Jadi spesifik ya apa yang dia hambat, dia mau menghambat bakteri, dia mau membunuh bakteri. Kemudian contoh yang kedua yaitu obat penurun demam. Dia akan bekerja dengan menghambat enzim yang memproduksi prostaglandin. Nah, prostaglandin ini apa? Prostaglandin adalah zat yang menyebabkan peradangan dan meningkatkan suhu tubuh. Ya, jadi kalau untuk obat-obat penurun demam, pada saat obat didistribusikan di dalam tubuh, dia akan menghambat di bagian enzimnya. Setelah obat distribusi, kemudian yang ketiga adalah metabolisme. Ya, jadi obat ini perlu dimetabolisme di dalam tubuh. Metabolisme itu apa? Metabolisme adalah proses perubahan kimia obat di dalam tubuh. Biasanya proses metabolismenya ini di hati, rata-rata di hati untuk obat ya. Ada juga yang di ginjal, tapi biasanya rata-rata di hati. Nah, yang kemudian selanjutnya akan dipersiapkan untuk diekskresi. Jadi sama dia akan diubah obatnya untuk menjadi bahan yang lebih aktif dan memberikan efek. Ya, contohnya obat akan diubah menjadi metabolit yang lebih larut dalam air melalui reaksi enzimatik sehingga dapat mudah diekskresikan melalui urin contohnya. Nah, metabolisme sendiri ini bukan hanya mengaktifkan obat, tapi dia juga bisa menonaktifkan obat. Jadi contohnya bisa mengubah dari yang sifatnya aktif menjadi inaktif atau dari aktif menjadi inaktif. Ya, karena kadang ada obat ya yang dalam bentuk tablet, kalau dia diminum di dalam tubuh itu dia bentuknya belum aktif. Kemudian dia harus diaktifkan terlebih dahulu. Siapa yang mengaktifkan ini? Ya, pada saat proses metabolisme. Organnya biasanya kalau nggak hati ya ginjal. Faktor yang mempengaruhi apa saja? Yang mempengaruhi adalah ya tentunya fungsi hati. Jadi kalau misalkan kondisi hatinya ini nggak baik, ya metabolisme obatnya juga kurang maksimal. Oleh sebab itu kalau misalkan seseorang yang memiliki penyakit hati, itu bisa memperlambat metabolisme dan meningkatkan risiko toksisitas. Kemudian apalagi yang mempengaruhi, yaitu interaksi obat. Ya, jadi makanya penting untuk memberikan jeda antara obat satu dengan obat yang lainnya, karena beberapa pasien pasti ada yang minum obat lebih dari satu. Nah, ada salah satu obat yang kadang bisa mempercepat atau memperlambat metabolisme. Jadi kita memang harus bertanya dulu ke dokter, ke apoteker, apakah obat ini boleh digabung. Jangan sampai obat A nanti menonaktifkan obat B sehingga nanti kerjanya tidak maksimal. Yang keempat adalah proses ekskresi. Nah, ini adalah proses terakhir dari perjalanan obat ya, di mana obat atau metabolitnya itu akan dikeluarkan dari tubuh, terutama melalui ginjal. Nah, jadi hati dan ginjal ini memiliki peranan penting pada saat perjalanan obat, sehingga kita memang harus benar-benar menjaga kesehatan hati dan ginjal. Jangan sampai rusak sehingga proses metabolisme dan ekskresi akan terganggu. Kenapa setelah metabolisme itu obat harus dikeluarkan? Ya, karena ada zat-zat atau metabolit yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh, sehingga tubuh ini hanya menyerap yang berefek saja, yang tidak penting akan dikeluarkan melalui apa saja, bisa urin, bisa tinja, bisa keringat, bisa juga melalui nafas ya. Jadi macam-macam bentuk-bentuk ekskresi dari tubuh itu bermacam-macam. Nah, organ utamanya siapa? Tentunya ginjal. Jadi ginjal tugasnya untuk menyaring darah dan membuang sisa-sisa obat. Makanya kalau kita minum obat ya, biasanya di pipis atau di kencing kita itu akan tercium aroma obat. Ya, itu adalah salah satu bentuk ekskresi dari sisa metabolit obat. Jadi itu ginjalnya berfungsi dengan baik. Untuk faktor yang mempengaruhi apa saja? Tentunya ginjal. Kita membutuhkan ginjal yang sehat untuk bisa mengekskresi obat dengan baik. Ya, jadi kalau misalkan gangguan ginjal pada pasien tertentu, dia malah menyebabkan penumpukan obat dalam tubuh. Gitu. Jadi kalau ada penumpukan obat dalam tubuh akan meningkatkan risiko efek samping. Kemudian yang kedua yaitu pH urin. Ya, ada beberapa obat itu yang diekskresikan lebih cepat atau malah lebih lambat, tergantung pada tingkat keasaman dan kebasaan urin ya. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai mitos dan fakta yang sering ditanyakan orang-orang. C. Apakah obat akan bekerja lebih cepat jika diminum dengan air panas? Kalau diminum dengan air panas kan larutnya lebih cepat, jadi lebih ngefek. Ya, berdasarkan buku Rank and Deal is Pharmacology, suhu air itu tidak mempengaruhi kinerja obat ya. Jadi penyerapan obat
tidak dipengaruhi dengan suhu air. Mau minum air dingin, air hangat, air panas, air biasa, ya tetap efek obat akan tercapai apabila dia melewati tahapan-tahapan yang tadi saya jelaskan, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, penyerapan obat tadi dipengaruhi oleh siapa? Oleh sifat fisika kimia obat, kondisi lambung, interaksi dengan makanan. Jadi gak ada hubungannya dengan suhu air. Kemudian yang kedua, minum obat itu katanya lebih efektif kalau perut kosong. Ya enggak juga ya, lagi-lagi tadi udah saya jelaskan di depan bahwa tergantung jenis obatnya, tergantung sifat fisika kimia dari obatnya. Ada obat-obat tertentu yang justru dengan makanan dia nggak bisa bekerja. Ada obat-obat tertentu yang justru kalau ada makanan dia nggak mau bekerja. Kalau pakai makanan dia malah mau bekerja. Jadi tergantung sifat dari jenis obatnya. Karena ada beberapa obat tuh yang juga mengiritasi lambung ya. Jadi sehingga dia butuh makanan untuk meningkatkan penyerapan. Selanjutnya ada lagi nih yang bertanya, semua obat itu bekerjanya sama kok pada setiap orang. Jadi kalau tetangga saya minum itu sembuh, saya juga pasti sembuh. Belum tentu. Makanya jangan ikut-ikutan kata tetangga, karena respon tiap individu itu sangat bervariasi. Faktornya macam-macam, bisa dari usia, berat badan, genetik, fungsi hati dan ginjal, kemudian interaksi dengan obat lain. Itu akan mempengaruhi respon seseorang terhadap obat. Jadi jangan disamakan individu A dengan individu B. Kemudian ada yang tanya lagi, ini yang suka herbal nih. Obat herbal itu katanya selalu aman ya dan gak berinteraksi kok dengan obat resep. Jadi kalau misalkan saya dapat obat dari dokter, kemudian saya gabung aja dengan obat herbal, pasti aman. Belum tentu juga, sudah saya jelaskan di video yang sebelumnya juga mengenai obat herbal, bahwa obat herbal itu dapat berinteraksi dengan obat resep. Tergantung dari dia metabolismenya cepat atau lambat dan dia ada interaksi atau tidak. Karena ada beberapa yang malah meningkatkan risiko efek samping. Ini yang terakhir nih, pertanyaannya terakhir. Obat akan bekerja efektif walaupun sudah melewati tanggal kadaluarsa. Ini banyak nih emak-emak yang suka kayak gini. Oh sudah kadaluarsa lewat 5 bulan, gak apa-apa disimpan aja masih ngefek. Loh ini udah kadaluarsa 1 tahun, gak apa-apa masih ngefek, wong obatnya masih utuh. Ya itu mohon diperbaiki ya, dikoreksi. Bahwa efektivitas obat itu ya bisa turun setelah tanggal kadaluarsa. Jadi pabrik farmasi itu sudah merancang ya, kalau kadaluarsanya misalnya November 2024. Ya udah berarti diperkirakan bahwa efektivitas obat, kualitas obat, keamanan obat dijamin pada sampai saat bulan itu dan tahun itu. Ya kalau misalkan setelah tanggal itu, setelah bulan itu mau diminum, ya sebenarnya itu kembali ke resiko masing-masing. Bisa jadi efektivitasnya udah menurun, bisa jadi penyerapan di tubuh udah menurun sehingga tidak memberikan efek yang maksimal. Oh aku nggak apa-apa kok tetap minum, buktinya kapan hari aku minum obat udah 5 bulan kadaluarsa tak minum nggak apa-apa. Ya mungkin pada saat itu sedang beruntung ya, jadi tidak terjadi apa-apa. Karena dalam beberapa kasus itu ada obat-obat yang sudah kadaluarsa yang diminum menjadi tidak stabil dan malah berbahaya. Jadi takutnya malah memberikan efek toksisitas seperti itu. Jadi lebih baik tidak usah dicoba, kalau memang kadaluarsa ya dibuang aja. Jadi pesan-pesannya untuk video kali ini adalah kalau misalkan mau meminum obat tentu harus ikuti petunjuk dokter dan apoteker. Ya, yang kedua yaitu hindari mitos dan kesalahpahaman. Jadi kalau misalkan ada mitos-mitos tertentu, ya bolehlah ditanyakan dulu ke dokter dan apoteker apakah benar atau tidak. Kemudian jangan lupa untuk perhatikan interaksi obat dan tanggal kadaluarsa. Ya, kemudian jaga konsistensi dalam mengkonsumsi obat dan penting sekali untuk mengedukasi diri sendiri dan keluarga ya. Jadi sampai saat ini mungkin banyak orang yang belum tahu ya apa yang terjadi di dalam obat. Kadang hal kecil pun seperti contohnya ada makanan di dalam lambung ya, kita mengabaikan hal itu sehingga kita tidak tahu yang harusnya obat berefek jadi menurun efeknya. Dari video kali ini Cece harap bahwa kita semua sekarang sudah tahu, oh ternyata obat di dalam tubuh itu perjalanannya seperti ini, dan setiap perjalanan itu membutuhkan faktor-faktor yang mempengaruhi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi juga sangat penting supaya obat bisa memberikan efek. Oke, sekian dulu video kali ini. Apabila ada yang mau ditanyakan silakan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk follow TikTok dan IG Cece Apoteker. Sampai jumpa di video berikutnya. Meskipun dia bentuknya beda, tapi tujuannya sama.
Ya, tujuannya orang minum obat pasti untuk membantu melawan penyakit atau mengurangi gejala atau untuk meningkatkan kesehatan tubuh. Kok bisa ya obat yang sekecil itu atau obat yang hanya 1 sendok makan saja bisa memberikan efek? Bagaimana sih caranya kira-kira? Ilmu yang kita bahas saat ini adalah ilmu farmakokinetik. Jadi sebutannya ilmu farmakokinetik yang mempelajari bagaimana perjalanan obat di dalam tubuh. Jadi gimana obat ini mulai dari diminum sampai dia ini dikeluarkan. Ya, dikeluarkan ini melalui macam-macam ya. Ada yang melalui feses, kemudian ada yang melalui urin,